Iya, alhamdulillah kaimannya sudah sampai. Makasih. Ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua. Sudah mandi belum? Serius? Pakai sabun mandi? Apa sabun cuci? Ucap salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sekali lagi semangat. Semuanya keren-keren, hebat-hebat. Tadi pagi sholat subuh sudah, berarti mau masuk surga. Siapa mau masuk surga? Keren semuanya, kecuali yang belakang gak tunjuk tangan. Siapa mau masuk surga? Wah, luar biasa. Depan udah tunjuk tangan, bisa kameramennya. Yang belakang masih ada yang belum tunjuk tangan. Terakhir, siapa mau masuk sumur? Giliran sumur dia tunjuk tangan. Waktu surga dia diem. Sumur. Alhamdulillah, Kak Iman senang ada di antara kalian semuanya. Kalau Kak Iman panggil adik-adik, semua jawab siap, bisa ya? Adik-adik. Sebelah sana, adik-adik. Semuanya, adik-adik. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semuanya, anak-anak hebat. Alhamdulillah. Teman-teman, Kak Iman datang ke sini tadi kan disuruh cerita, mau cerita yang seram apa yang lucu? Serem gak takut? Serius? Kayak zombie itu serem? Beneran? Bocor. Ya malah ketawa, gak ada takut-takutnya. Bocor serem loh. Serem. Kuntilanak. Ketawa. Tuyul, takut gak? Tuyul gak takut? Kecil, botak, ompong. Gak pakai baju. Lari-larian. Gak takut. Vampir. Ini vampir laki-laki, vampir perempuan lebih serem. Adik-adik. Adik-adik. Bener gak takut? Kuntilanak gak takut? Pocong, kalong wewe, genderuwo, tuyul, zombie. Takutnya sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Takbir. Kalau tidak takut sama setan, tidak takut sama pocong, berarti gimana kan boleh cerita serem. Tolong lampunya dimatiin. Biar tambah serem. Baik. Kan kemarin waktu kita pada nggak sekolah, kan gara-garanya COVID banyak yang meninggal. Ada ibu-ibu hamil, terus dia meninggal. Ternyata katanya di dalam kubur bayinya, terus pas malam gelap gitu, ada anak kecil lari ke dalam kamar, tahu nggak? Anak kecil itu tahu-tahu teriak kenceng betul. Mama mau pipis. Takut. Orang tadi pas cerita malam-malam pakai meletus lagi. Adik-adik, Allah Tuhan kita menciptakan makhluk hidup di muka bumi ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua, yang ketiga dari
tiga makhluk hidup tadi, siapa yang dikasih akal pikiran? Yang disuruh sholat, disuruh ngaji, disuruh peduli dan berbagi. Di antara tiga, siapa yang paling mulia? Manusia apa hewan? Manusia atau tumbuhan? Kita manusia atau hewan ya? Serius? Berarti tadi pagi sholat subuh. Berarti hari ini kita peduli. Berarti hari ini kita saling sayang. Yes, adik-adik. Adik-adik. Sebelum Kaiman lanjut, Kaiman keluarkan teman Kaiman yang bukan manusia dan pasti kalian ketakutan. Dan ketika kalian ketakutan, kalian balik juga kan? Kaiman mau ucapin terima kasih dan salam hormat untuk kepala sekolah, untuk ketua yayasan, untuk guru-guru, untuk komite, dan semua yang membuat acara ini bisa berjalan pasca pandemi. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat semuanya. Adik-adik. Adik-adik. Kaiman keluarin. Takut gak? Takut gak? Masih tidur. Malu bukan manusia. Dia ngorok. Kita tarik. Wah. Katanya gak takut. Itu teriak, Kaiman teriak. Kira-kira hewan apa ya? Hewan apa? Hewan apa? Bisa nggak ngomong monyetnya halus sedikit? Madep Kaiman, melotot monyet, monyet. Kan monyetnya nggak kelihatan, yang kalian lihat cuma Kaiman. Emang Kaiman ketawa. Wah. Wah. Iya. Hewan apa namanya? Kaiman namanya baik-baik loh, nggak pakai melotot. Hewan apa namanya? Gak usah disebut, tersinggung hati Kaiman. Ditunjuk aja. Mana monyetnya? Mana monyetnya nak? Dijauhin. Mana monyetnya sayang? Mak, mana monyetnya? Lama nggak ke kebun binatang gara-gara COVID. Nunjuknya salah mulu. Diam sini. Awal salah. Ikut duduk bu. Mana monyetnya? Woi, kebangun tadi pak. Adik-adik. Konsentrasi sebelum kita mainkan monyetnya. Angkat tangan dua-duanya. Goyang-goyang. Dulu bantukan kepala. Pundak. Perut lebih cepat ya. Perut. Gara-gara nggak sekolah offline 2 tahun nggak bisa bedain mana perut mana kepala. Ulang. Perut. Adik-adik. Pegang kepala. Lebih cepat. Pundak. Perut lebih cepat. Kepala. Pundak. Perut. Lebih cepat. Kepala lebih cepat. Ini makhluk hidup apa benda mati? Makhluk hidup apa benda mati? Kalau benda mati jenisnya apa? Hewan apa manusia? Namanya? Sebentar. Tapi karena Allah kasih kita akal pikiran, maka boneka ini bisa seolah-olah hidup. Sebentar ya, Kaiman perlu sesuatu. Sebentar ya.
Sudah? Kakinya sudah? Sudah? Tangannya? Mana tangannya? Mau digendong? Mau? Ucap salam dulu. Enggak. Ucap salam. Enggak. Ucap salam. Enggak. Mau jadi anak baik nggak? Enggak. Dasar Monyet. Mau jadi anak pinter nggak? Enggak. Mau jadi anak soleh nggak? Enggak. Mau jadi anak apa dong? Anak monyet. Kalau kamu monyet, anak monyet, anak pinter, anak hebat, anak soleh. Kalau kamu anak monyet, terus ayahnya siapa dong? Ayahku. Ayahnya siapa? Kakak. Ya ampun, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sami Allahu. Dasar Monyet. Nama. Sebutin nama, kita kenalan dulu kalau kamu salam. Nama lengkap. Inan Surahman. Ini monyet. Ini Iman, kamu baru. Aku. Ya namanya. Namaku Tutung. Namanya Tutung. Hai Tutung. Hai Nyet. Dasar Monyet. kita salam. Oke Kak. Ini dalam rangka memperingati hari yang luar biasa. Agustus juga, Muharram juga luar biasa. Ucap salam. Salam. Salam yang baik. Oke Kak. Salam yang baik. Bukan salam yang baik. Oke. Coba. Salam dari Binjai. Tuh, Ya Kak. ikutin kakak. Heeh. Ikutin ya. Ikutin ya. Pintar. Pinter. Yang ini jangan. Yang ini jangan. Ayo ucap salam. Ayo kita salam. Ikutin. Ikutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang salam dari mereka jawab. Woi jawab woi. Dasar. Monyet. Bahaya banget deh. Sekolah nggak sih kamu? Enggak. Pantesan. Ngaji nggak? Enggak. Pantesan. Belajar agama nggak? Enggak. Pantesan. Sholat nggak? Enggak. Ngaji nggak? Enggak. Hormat sama guru nggak? Enggak. Kenapa? Aku monyet. Jadi kalau orang nggak sholat, Nih monyet. jadi kalau orang yang nggak pernah ngaji, Nih monyet. orang yang nggak taat sama orang tua, nggak taat sama guru, Nih monyet. nah kakak, Nih monyet. ya Allah ya Allah. Tuh, Ya Kak. kakak mau cerita. Nih masya Allah, anak-anak sekolah di sini hebat, Ini anak-anak sekolah Kak. keren. Keren. Nah, ini hari ini, Hari kemerdekaan. bukan. Hari ini kita mau berbagi loh, luar biasa kan? Tuh, Kakak. hari ini Hari kemerdekaan. udah kemarin 17 Agustus hari kemerdekaan. Salah. Kok salah? Kemerdekaan RI harinya tanggalnya tanggal 16. Kok tanggal 16? 17. 16. 17 ada lagunya. Ada juga lagunya. Salah. Loh yang bener 16 Agustus tahun 45. 17. Dengerin dulu. Ya kalau monyet boleh lah marah-marah. Nyet dengerin ya. Ayo jadi suka-suka dia. Ayo nyanyi. Tepuk tangan dulu dong. Ayo tepuk tangan dulu. Sesekali ngurut sama monyet gak apa-apa. Dia takut Takut sama siapa? sama monyet. Loh, Karena monyet digendong ayahnya. Ayah. ayo nyanyi. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan.
besoknya Besoknya tanggal berapa? tanggal 17. Tuh kan? Ya, dah. Dasar. Monyet. Oke, kakak mulai cerita. Adik-adik. 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 Bisa. Baik, kita mulai. Hari ini juga ternyata banyak saudara-saudara kita yang datang ke sini sudah tidak memiliki ayah. Adik-adik. Nah, siapakah mereka? Adik-adik. Adik. Dasar. Monyet. Baik. Tutu, Ya kak. kita mulai ceritanya. Ada anak-anak yang sudah tidak memiliki ayah karena siapapun yang hidup bernyawa yang Allah ciptakan tadi pasti akan mati atau meninggal. Kalau mati, Buat hewan, kalau meninggal, buat manusia. kakak mati juga dong. Kakak meninggal. Kan kakak hewan. Kakak manusia. Kan kakak ayah aku. Ayah kamu ada di bawah situ tuh. Gak ada gantengan kakak. Gak ada yang mirip aku di sana. Loh, yang milik kamu kan sesungguhnya siapa? Kakak. 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 Nah, anak yang sudah tidak memiliki ayah disebut yatim. Kalau gak punya itu, Disebut piatu. nah Rasulullah kak. Rasulullah dulu begitu lahir sudah tidak memiliki ayah. Ya Allah. Kenapa kamu sedih? Enggak. Kenapa? Aku mulus. Ya, mulas. Kirain sedih dasar. Monyet. Udah, kita mulai ceritanya. Siapa yang di rumahnya masih bisa cium tangan ayahnya? Wow, masih banyak, luar biasa. Siapa yang di rumahnya bisa cium tangan ibunya? Luar biasa. Nah, kalau mereka saudara-saudara kita yang sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, dia tidak bisa cium tangan ibunya, tidak bisa cium tangan ayahnya. Maka selama Adik-adik. Oke, kita lanjut. Maka selama Adik-adik. monyetnya ngomong mulu, kita hipnotis. Tutup. Ya kak. Dalam hitungan 3 kamu akan tertidur. 1, 2. diam. Woi diam woi. 1, dalam hitungan 3 kamu tertidur ya. 2, belum. 3 baru tidur. 1, 2, 3 tidur. Sekarang kak. Ah. Oke, kita mulai cerita. Ada seorang anak. Ini kisah nyata dan sekarang mungkin usianya sudah 15 tahunan atau 17 tahun. Di usia 8 tahun, anak ini hafal Quran, keren banget. Tapi dia buta. Kenapa? Dia buta. Ngomong orang buta kok malah ketawa. Anak tadi buta. Nggak mungkin dia bangun. Kalau udah dihipnotis 3 hari dia nggak bangun. Enggak, bohong. Kita lanjut ceritanya. Kisah ini sering pernah dan sering sekali diceritakan ulang sama Ustaz Adi Hidayat. Kita mulai. Cerita anak buta. Kenapa malah ketawa? Kalian gak ada sedih-sedihnya ya. Orang kita mau cerita tentang anak-anak buta. Kamu bohong ya? Iya kak. Duduk di bawah situ. Oke kak. Duduk di situ ya.
nggak ganggu ya. Ya Kak. Minta maaf sama teman-teman. Kawan-kawan, Minta maaf. aku Minta maaf. minta Maaf. 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 Coba kamu lah. Sudah Kakak. Duduk di bawah ya. Oke. Dilepas kakinya ya. Kakak kamu tas Duduk di bawah ya. di sini. Iya di situ. Enggak di situ. Enggak. Di situ anak manusia. Aku anak monyet. Iya. Berarti yang di depan monyet dua-duanya. Dah, duduk. Oke. Mari depan. Dengerin ya. Nah, teman-teman. Duduk. Pegangan. Oke. Duduk ya. Jangan rese. Jangan ganggu. Nah, teman-teman. Nah, nggak jatuh. Udah pegangan? Oh ya. Oke, kita mulai ceritanya. Nah, ada anak umur 8 tahun. Kakak tutup. Jangan. Tutup. Gak kelihatan. Gelap, syukur. Aku nggak kelihatan. Biarin. Ngeganggu terus orang kita mau cerita dari tadi. Ada anak umur 8 tahun, ayahnya masih ada tapi matanya buta. Kasihan. Jangan udah ditutup masih ganggu aja. Bagaimana dia bisa hafal Quran? Ya ngapain lah. Kalau ngomong kita getok ya, jangan diikat, kita getok aja. Kenapa dia bisa hafal Quran? Karena ayahnya, beruntung masih punya ayah. Karena ayahnya setiap hari mengantarkan. Giliran begini udah mau ngomong. Yes. Dasar Monyet. adik-adik. Jadi beruntung teman-teman yang masih punya ayah. Diam ya tuh. Iya Kak. Kalau ngomong sekali lagi nggak kakak bawa pulang. Ntar teman-teman pulang, kamu diam aja di sekolah sini belajar sama kuntilanak tengah malam. Ayahnya setiap hari bawa anak tadi pergi ke tempat gurunya untuk menghafal Quran. Bayangin, kita seneng gak sih gak punya mata? Ya Allah, setiap hari dia tidak bisa melihat bunga, tidak bisa melihat jalan raya, tidak bisa melihat lampu, tidak bisa melihat cahaya karena matanya Tapi hebatnya anak ini punya semangat belajar yang luar biasa. Lewat program talaki, lewat proses talaki, dia bisa hafal Quran 30 juz. Setiap hari ayahnya gendong, dibawa, diantarkan ke tempat gurunya, menghafalkan Quran. Sorenya digendong lagi pulang di rumah. Dia tidak main apapun, dia terus menghafal ulang hafalan Al-Qurannya. Pagi begitu, selama bertahun-tahun, hampir 3 tahun lebih, hafal Quran 30 juz semuanya. Gurunya nangis, ayahnya nangis karena anak matanya buta bisa hafal Quran. Waktu selesai menghafalkan 30 juz, gurunya langsung panggil. Auladi, sini. Ya Syekh, ya guruku. Duduk. Ya guruku. Aku senang kau hafal Quran 30 juz. Engkau hebat. Ini karena Allah sayang sama aku. Berdoalah sama Allah. Karena engkau sudah hafal 30 juz, doa apapun pasti Allah kabul. Mintalah sama Allah supaya mata kamu bisa terbuka, kamu bisa melihat cahaya, kamu bisa melihat semuanya. Dan nanti aku akan carikan biaya untuk operasi matanya. Tahu nggak apa jawaban anak tadi? Enggak.
Aku nggak mau mataku melihat. Mau dicarikan uang untuk operasi mata, disuruh berdoa karena hafal Quran supaya matanya bisa ngelihat, dia nggak mau. Bingung kan gurunya? Engkau tidak mau melihat indahnya bulan, nak? Enggak. Engkau tidak mau melihat indahnya pelangi atau jatuhnya air hujan dari langit? Enggak. Engkau tidak mau melihat indahnya warna-warni bunga dan kupu-kupu yang berterbangan di sekitarnya? Enggak. Dipanggil lagi, dibisikin. Engkau tidak mau melihat wajah ayahmu. Engkau tidak mau melihat wajah ibumu yang begitu cantik. Mulai nangis dia. Aku mau lihat wajah ayah yang setiap hari gendong aku pergi ke sini. Aku juga mau pegang wajah ibu dan melihat wajah ibu yang begitu cantik setiap hari mendoakan aku. Terus, kenapa kau tidak mau melihatnya? Aku takut kalau nanti mata aku terbuka, aku tidak lagi cinta Al-Quran. Tapi engkau bisa lihat ayah. Tunggu dulu. Kalau aku sudah tidak cinta Quran, aku nanti akan lihat televisi, aku akan lihat handphone, aku akan lihat taman, aku akan lihat bulan, aku akan melihat tempat bermain, aku akan pergi-pergi untuk melihat pemandangan. Maka nanti Al-Quran akan aku tinggal. Aku takut, dan ketika aku sudah mulai meninggalkan Al-Quran, aku nanti selamanya tidak bisa lihat ayah dan tidak bisa lihat ibu. Maksud engkau? Aku nanti sulit masuk surga karena aku hafal Quran. Aku yakin aku akan masuk surga, dan di situ aku akan ajak ayah, akan ajak ibu masuk surga, dan di situ aku setiap hari akan melihat ayah, setiap hari aku akan melihat ibu. Tidak ada yang bisa memisahkan aku sama ayah dan ibu. Nangis ibunya, nangis ayahnya. Dia rela tidak mau melihat apapun yang dia takutkan, tidak bisa lihat ayahnya, tidak bisa lihat ibunya di surga. Dia tahu kalau di dunia melihat ayah sementara, dia tahu kalau melihat di dunia melihat ibu sementara, tapi di surga selamanya bisa lihat ayah dan bisa lihat ibu. Ini anak hebat banget, beda sama anak yang satunya. Ini terjadi pada zaman Rasulullah. Ada seorang anak sudah dewasa, gagah. Ini terjadi zaman Rasulullah. Gagah, ganteng, matanya melihat, bajunya bagus, uangnya banyak. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia pergi ketemu Rasulullah. Anak muda, gagah, ganteng, gamisnya bagus, uangnya banyak, ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Rasulullah dan beberapa sahabat yang ada di dalam. Ya Rasul, aku mau tanya. Mau tanya apa? Apa hukuman orang yang mencuri uangku? Kata Rasul, kalau terbukti, potong tangannya. Dipotong tangannya Rasul? Iya, Menggunakan pedang ya Rasul? betul. Karena setiap pencuri harus dipotong tangannya. Anak tadi bahagia. Yes. Baik ya Rasul, aku akan melaporkan ada seseorang yang menghabiskan uangku, mengambil makananku, dan akan aku bawa dia ke sini. Lalu apakah engkau akan memotong tangannya? Pengadilan akan memotong tangannya. Baik. Aku panggil orangnya sekarang. Engkau tahu siapa yang mencuri uangmu, wahai anak muda? Tahu? Engkau kenal orangnya? Kenal? Orang itu tidak lari ketika engkau bawa ke sini. Tidak. Siapa yang mencuri uangmu? Rasul, yang mencuri uangku adalah. Rasul mendengarkan. Siapa? Dia bilang, Sambil dalam keadaan marah dia bilang apa? Yang mencuri uangku ya Rasul, ayah kandungku. Maka aku minta kau tolong potong tangannya. Aku jemput ayahku sekarang. Astagfirullahaladzim. Ada seorang anak Melaporkan ke mahkamah Rasul, di depan Rasul, minta bapaknya dipotong tangannya. Anak tadi nggak pamit lagi, langsung balik kanan, langsung panggil ayahnya. Aku akan panggil sang pencuri itu ya Rasul. Dipanggil.
Ayahnya lagi duduk di depan rumahnya, bengong, pegang tongkat sudah tua renta. Hai orang tua! Hai orang tua! Siapa? Siapa engkau tidak lihat? Siapa anakmu? Anakku datang. Ada apa, nak? Orang tua, wahai ayahku, engkau dipanggil Rasulullah. Lagi duduk kaget. Aku dipanggil Rasulullah? Iya, cepat. Betapa bahagianya orang kalau dipanggil sama Rasulullah, karena bisa duduk berhadapan dengan junjungannya. Baik, aku ganti baju dulu yang lebih bagus supaya Rasulullah senang melihat aku. Baik, tunggu. Kenapa? Rasul tidak perlu bajumu yang bagus. Cepat, jangan buang-buang waktu. Saya begitu mendesak ya Rasulullah ingin ketemu aku. Iya, cepat, jangan tanya-tanya. Baik. Mau kemana lagi kau orang tua? Aku ambil terompah. Kaki aku sudah terlalu lemah untuk berjalan di atas gurun pasir yang begitu tajam dengan panas terik. Sudah, cepat jalan. Baik, baik. Para ayahnya mau turun rumahnya aja susah. Nah, tunggu, cepat ayah, jangan buang-buang waktu. Tangannya, kakinya, wajahnya semua sudah berkeriput. Melangkah pun susah, tidak pakai sendal pula. Sementara panas terik, gurun pasir kerikil yang tajam-tajam seolah-olah menggoreng kakinya. Ya Allah. Nah, tunggu ayah, tolong bantu dengan tangan ayah. Jangan manja, engkau sudah besar, engkau bukan lagi anak kecil. Cepat, jauh dia. Anaknya sampailah di rumah Rasulullah. Ya Rasul, aku bawa sang pencuri tersebut. Mana? Itu di belakang. Engkau tidak tuntun ayahmu. Buat apa menuntun seorang pencuri yang sebentar lagi tangannya akan kau potong? Tidak lama dari kejauhan kelihatan seorang tua renta memegang tongkat panjang sambil sekali membersihkan darah yang keluar dari kakinya karena kakinya yang kering keriput tertancap batu kerikil yang cukup tajam. Ya. Sampai di depan rumah Rasulullah. Begitu sampai, masuk bapak tua. Silakan, wahai masuk. Duduk ya. Assalamualaikum ya Rasul. Duduk deh. Baru duduk, baru tarik nafas, belum minum, masih lelah, jalan ditinggal, panas, terik, capek, baru duduk, baru menghela keringat, baru tarik nafas. Anaknya dengan gagah langsung bilang, ya Rasul, sudah aku hadapkan ke hadapanmu. Inilah orang yang mencuri uangku. Ayahnya baru narik keringat tadi langsung tersentak, kaget, tidak diduga kalau dia dihadirkan ke hadapan Rasulullah hanya untuk dilaporkan mencuri uang anaknya. Langsung menunduk lagi, jatuh air mata tepat di tangan kanannya yang dihabiskan. Ya Rasul, lihat air matanya menetes. Ini sebagai bukti bahwa dia benar-benar mencuri uangku. Rasulullah tanya lagi, wahai ayah yang baik, apa benar engkau mencuri uang anakmu? Ayahnya langsung keluar suaranya. Kalau tadi cuma netes air matanya, sekarang nangis, keluar tangisan. Begitu nangis, anaknya bilang sambil tertawa, benar kan ya Rasul? Air matanya dan suara tangisannya menunjukkan bahwa dia sudah benar-benar terbukti dan mengakui kesalahannya. Engkau tunggu apa lagi Rasul? Keluarkan pedangmu, wahai orang tua, keluarkan tanganmu supaya Rasulullah langsung menghukummu dan engkau tidak akan lagi dihukum di akhirat nanti. Ya Rasul, keluarkan pedangmu. Rasul bilang, wahai orang tua, jawab, kenapa engkau mencurinya? Ya Rasul, tangisannya sudah cukup. Kalau engkau tidak mau mengotori pedangmu dengan darah orang tua ini, gunakan pedangku. Pedang panjang mengkilat akan memisahkan tangan ayahnya dari tubuhnya. Orang tua tadi sambil menyodorkan tangannya berjalan ke hadapan Rasulullah. Dua-duanya disodorkan, rela siap dipotong karena dia mengakuinya. Sebelum proses pemotongan tangan,
dilakukan orang tua tadi. Ditanya lagi sama Rasulullah, kenapa engkau mencuri? Nangis, dihapus air matanya. Ya Rasul, sebelum engkau memotong tanganku, izinkan aku bercerita. Kau lihat kakiku ya Rasul, sudah tidak lagi kuat berjalan. Engkau lihat tanganku, sudah tidak lagi mampu menaiki pohon yang besar untuk memetik buah-buahan yang bisa aku makan. Tangan ini sudah tidak kuat lagi menarik busur panah atau melempar tombak untuk mencari hewan buruan yang mana ketika kami dapat, kami bawa pulang, lalu kami makan bersama dengan anakku. Ya Rasul, sudah 3 hari aku tidak makan, aku tidak bisa cari makan, aku tidak berani keluarkan terik panas yang luar biasa. Tubuhku sudah lemah dan aku 3 hari lapar. Anakku datang, uangnya banyak, gagah, perkasa. Dia tidak pernah memberikan aku makan, dia tidak pernah memberikan aku uang, sementara aku sudah lapar. Maka terpaksa aku ambil uang anakku, aku belikan roti, aku belikan gandum, aku belikan kurma, lalu aku taruh di meja makan supaya dia pun ikut makan. Ya Rasul, seandainya kaki ini masih kuat, tangan ini masih kuat, aku masih akan terus mencari makan dan setiap yang aku dapat untuk anakku. Ya Rasul, aku jaga dia dari kecil. Dalam keadaan sakit dia meminta buatkan mainan, aku buatkan mainan walaupun tubuh aku sakit, aku berikan. Ya Rasul, dia aku lagi berjalan perlahan hingga dia bisa berlari dan mencari nafkah. Tapi apa yang terjadi? Dari rumahku ke tempatku ini, aku jalan ditinggalkan sementara aku sudah tidak bisa lagi bergerak. Ya Rasul, andaikan itu salah, aku mengambil uang anakku, lalu aku makan karena aku lapar dan aku rela dihukum. Potong tanganku ya Rasul, potong tanganku. Dua-duanya diserahkan. Anak tadi sudah pegang tangannya, mendengar penjelasan orang tuanya, menetes air mata Rasulullah. Rasulullah yang tidak pernah merasakan kasih sayang ayahnya. Jangankan merasakan kasih sayang ayahnya, jangankan dibelikan makanan atau minuman sama ayahnya, jangankan dipeluk dan dijaga dari mara bahaya oleh ayahnya, melihat wajah ayahnya pun tidak pernah. Karena Rasulullah begitu lahir, ayahnya sudah tidak ada. Rasul marah, ada anak punya ayah, merasakan kasih sayang ayahnya. Begitu tua renta, ayahnya mau makan tidak punya uang, ayahnya ngambil uang anaknya, dilaporkan dan minta dipotong tangannya. Nangis Rasul. Anak tadi tiba-tiba menurunkan pedangnya. Rasul, keluarkan pedangnya. Anakku sudah tidak mau memotong tanganku. Rasulullah berdiri, diangkat orang tua tadi, dipeluk, lalu Rasulullah berkata, wahai orang tua, apa yang menjadi milik anakmu, apa yang menjadi hidup anakmu adalah milikmu. Apapun yang kau ambil itu bukan dosa, apapun yang kau makan itu bukan haram, apapun yang kau pinta itu milikmu. Ambil. Wahai anak muda, masihkah kau akan potong tangan ayahmu? Dan pedangnya langsung ditaruh, disamperin ayahnya. Tangan ayahnya masih begini, siap untuk dipotong, siap terpisah tangannya dari tubuhnya. Tangan ayahnya dipegang. Dilihat tangan ayahnya yang sudah mulai keriput, tangan ayahnya yang sudah keluar urat-urat besar. Di situ dia lihat tangan ini dulu memberikan dia mainan. Di situ dia lihat tangan ini dulu menuntun dia pergi ke tempat yang menyenangkan. Di situ dia lihat di tangan ayah itu menggendongnya dari depan atau menggendongnya dari belakang. Anakku yang disayang Allah. Lalu tangan orang tadi, tangan ayahnya tadi dicium, lalu menetes air mata anaknya. Lalu balik lagi dicium lagi, bolak-balik tangannya. Lalu dihapus air mata ayahnya. Anak tadi bilang, ayah, maafin aku salah. Aku lupa kalau aku dulu suka minta sama ayah tanpa peduli ayah punya atau tidak. Aku selalu minta tolong tanpa peduli ayah sehat atau tidak. Aku sering menangis supaya ayah mengabulkan permintaan aku. Maafin aku sayang ayah karena Allah.
Anak-anak yang disayang Allah, Kaiman mau tanya, siapa yang sayang sama ayahnya? Siapa yang sudah besar, punya uang banyak, lalu membuatkan rumah untuk ayahnya? Siapa yang sudah besar, lalu nabung uang banyak, lalu ajak ayahnya umroh atau haji? Turun lagi. Siapa nanti yang begitu masuk surga, tempat yang indah, lalu kalian teriak, lalu kalian cari, ayah, ayah, mana ayah? Lalu malaikat berkata, ayahmu tidak di sini nak. Lalu kalian teriak, panggil ayahku masuk ke surga bersamaku. Aku tidak mau masuk ke surga tanpa ayah. Aku akan minta keluar lagi dari surga. Aku mau sama ayah. Siapa yang mau di surga sama ayahnya? Turun lagi. Anakku yang sekarang masih punya ayah, jangan pernah lagi marah-marah sama ayahnya. Jangan pernah lagi berbohong sama ayahnya. Jangan pernah lagi memaksa ayahnya. Doakan pagi ayah berangkat bekerja, ya Allah kembalikan ayahku dengan selamat. Begitu ayah pulang bawa uang, doakan, ya Allah semoga uang ini berkah dan bermanfaat. Gak lagi marah, ayah belikan handphone baru, ayah belikan sepatu baru. Kalau gak aku marah, aku nangis. Jangan. Siapa yang kemarin pernah marah sama ayahnya? Hebat, angkat tangan, jujur. Yang pernah marah sama pinter. Pinter karena kalian mengakuinya pernah marah-marah. Angkat lagi tangannya, hebat. Yang tinggi nak, yang tinggi, supaya kita berjanji tidak lagi mau marah-marah sama ayah. Turun lagi. Siapa yang pernah berbohong sama ayahnya? Yang tinggi saya, supaya kita berjanji gak mau lagi bohong sama ayah. Turun lagi. Siapa yang kalau minta sesuatu sama ayahnya pakai marah dan pakai ngambek? Masya Allah, hebat, abang hebat, kakak hebat. Turun lagi. Siapa yang setelah acara ini pulang ke rumah, cium tangan ayahnya, lalu mendoakan ayahnya supaya sehat dan panjang umur, lalu minta maaf? So, turun lagi anakku sholat dan sholat. Nanti kita akan lihat ada saudara-saudara kita yang sudah tidak lagi punya ayah. Kaiman, aku sudah tidak punya ayah, bagaimana aku minta maaf? Ayah aku insya Allah sudah di surga, aku yakin. Bagus. Kok bagus? Karena ayahmu sudah di surga dan bahagia punya anak yang soleh. Yang sudah tidak punya ayah, selalu doakan ayahnya, rajin sholat, rajin ngaji, angkat tangan berdoa setiap hari, jangan berbuat salah, supaya ayahnya terus mendapatkan hadiah dari kita dan kita memberikan hadiah terbaik. Apa itu? Aliran pahala, surat Fatihah yang kita kirim, amal soleh yang kita lakukan. Karena anak yang soleh, anak yang hebat, mampu mengantarkan orang tuanya ke dalam surga. Adik-adik, adik-adik, adik-adik. Hari ini kita akan berbagi sama saudara-saudara kita yang sudah tidak punya ayah. Hari ini kita ambil hikmahnya. Kita masih punya ayah. Jangan pernah minta apapun sama ayah maksa. Tanya dulu, ayah punya uang enggak? Ayah sehat enggak? Aku boleh dong sepatu aku diganti. Kalau ayahnya bilang, nah ayah, kalau ayah nggak punya nggak apa-apa, ngomong aja, aku nggak marah kok. Karena orang tua rela berbohong, walaupun dia nggak punya uang, dia pasti bilang nanti ayah belikan ya, padahal belum punya uang. Ayah, makanannya enak, aku minta dong, padahal ayahnya masih pengen, pasti dikasih. Cobain, nggak pernah ada ayah, ayah aku minta dong rotinya, nggak, ayah masih mau, nggak ada. Pasti dikasih. Itulah hebatnya ayah. Sudah besar, begitu kita sudah besar, jadi anak soleh seperti anak yang buta tadi. Gak perlu buta, gak perlu buta. Kalian cinta Quran, kalian ngafalin Quran, kalian sholat 5 waktu, kalian taat sama orang tua. Adik-adik, kalau di rumah orang tua kita siapa? Ayah dan mami dan umi dan. Kalau di sekolah orang tua kita siapa? Sayang gak sama guru kita? Cinta gak sama guru kita? Mau gak ajak guru kita masuk surga? Mau gak berbohong lagi sama guru kita?
Mau nggak ngebantah lagi sama guru kita? Mau nggak tidak taat lagi sama guru kita? Siapa yang pernah merasa bersalah sama gurunya? Pinter, hebat, hebat. Yang merasa bersalah, Mau nggak nanti setelah acara cium tangan gurunya lalu minta maaf? hebat, 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 hebat. Masya Allah. Tepuk tangan dan hebat semuanya. Adik-adik, adik-adik. Masya Allah. Kak Iman senang udah diajak ke sini. Sudah dongeng lagi di sini setelah pandemi lama nggak ke sini. Sekarang boleh nggak gantian Kak Iman minta sesuatu sama kalian? Boleh nggak? Boleh nggak? Yang pertama, Kak Iman di rumah Kak Iman, rumahnya besar sekali, hampir seperti sekolah ini mungkin. Tapi di rumah Kak Iman, anak-anaknya banyak. Di sana selain ada anak-anak, ada anak kambing, ada ikan, dan ada pabrik tempe, ada bebek, banyak hewan-hewan peliharaan. Dan lebih istimewanya di tempat Kak Iman banyak anak-anak yang sudah tidak punya ayah dan tidak punya ibu juga dari lokasi bencana dan pedalaman yang Kak Iman bawa pulang. Nah, di rumah ceria ini tempatnya asik, bagus dan keren. Teman-teman nanti bisa intip di YouTube, cari rumah ceria Yatim Sungguh Pulau. Banyak loh teman-teman yang sudah main ke tempat Kak Iman, belajar bikin tempe, belajar hidroponik, belajar bikin mie, ya, kasih makan kambing, memerah susu kambing. Teman-teman boleh main ke rumah Kak Iman, dibuka lebar-lebar. Kak Iman gantian, pengen kalian main ke rumah Kak Iman, mau nggak? Mau nggak belajar bikin tempe? Kasih makan kambing. Tunggu, pernah lihat kambing nggak? Serius? Kalau pernah Kak Iman mau tanya, ada berapa kaki kambing? Salah, berarti belum lihat kambing. Kita hitung sama-sama, kaki kambing yang depan berapa? Yang belakang berapa? Yang sebelah kiri berapa? Yang sebelah kanan berapa? 2, jadi 8. Jadi kaki kambing berapa? Rusak belajar IPA-nya Bu, maafin. Maafin Kak Iman, Bu guru semuanya, para komite semua yang luar biasa. Karena anak kita, anak guru kita adalah anak kita bersama. Bukan udah di sekolah, anak guru. Di rumah, anak kita enggak. Karena ini adalah generasi yang kelak akan jadi orang kaya yang rajin sedekah, jadi pejabat yang amanah, jadi para guru-guru yang alim dan mau mendakwah tanpa pamrih. Luar biasa. Adik-adik, pamrih anak-anakku semuanya, insya Allah ke depan kalian jadi pemimpin yang luar biasa. Akhirul kalam, para guru, orang tua, para ayah, pengurus yayasan, semuanya yang gak bisa Kak Iman sebutkan satu-satu, mohon maaf. Kak Iman pamit dulu, boleh? Angkat tangannya. Satu aja. Buka, yang tinggi. Goyang. Stop. Tutup. Buka. Tutup. Lebih cepat ya. Tutup. Belum diperintah. Tutup. Belum. Buka. Belum. Tutup lagi. Buka lagi. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana dong buat monyet? Makasih semuanya. Dadah monyet. Yang monyet yang mana?